Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Hari ini kita lanjut setelah ujian UTS ya. Saya sangat appreciate nilainya average bagus lah ya. Udah di atas 70 average ya, walaupun mungkin ada yang masih kurang. Nanti eksekusinya nanti ada policy di akhir aja ya. Ini diproses biar berjalan dulu. Nanti kalau ada yang nilainya masih di bawah standar, jadi saya nggak langsung respon ya kalau ada yang mau ujian ulang dan sebagainya gitu ya. Saya mohon maaf gitu ya, saya nggak respon dulu, nanti di akhir aja nanti kita akan lihat kalau memang ada yang masuk terus gitu ya, rajin gitu ya, tapi nilainya mungkin masih sangat kurang gitu ya, tidak masih di bawah rata-rata gitu, ya nanti kita coba pertimbangkan ya untuk seperti apa, apakah mungkin ada ujian ulang atau yang lainnya gitu. Tapi at least untuk yang saat ini biar berjalan dulu ya. Baik, kita akan lanjutkan ya. Ya, kecuali yang tidak pernah masuk, nah tiba-tiba ikut ujian ya. Ada juga yang tiba-tiba masuk ujian gitu. Jadi ya mohon maaf ya kalau memang nggak ikut di prosesnya, mungkin saya tidak bisa membantu gitu ya, nggak bisa membantu. Tapi kalau prosesnya diikuti baik, nilainya kurang, mungkin kita bisa bantu ya dengan memberikan alternatif tambahan untuk ujian. Baik ya, kita lanjutkan tentang analisis laporan keuangan. Jadi kita awalnya sudah mempelajari terlebih dahulu ya, sebelum ujian tengah semester, kita sudah mempelajari tentang laporan keuangan. Nah, pada session ini kita akan mengevaluasi ya, bagaimana laporan keuangan bisa kita baca, lalu kemudian kita analisis. Kemudian kita bisa gunakan untuk mengambil suatu keputusan dari suatu informasi yang kita peroleh, bagaimana kinerja suatu perusahaan gitu ya. Bagaimana kerja suatu perusahaan yang berlangsung secara empiris ya. Jadi dari waktu yang sudah berjalan, kita ingin ketahui apakah kondisi perusahaan performanya bagus atau tidak. Nah, kita bisa melihat ya dari beberapa sisi ketika ingin mengetahui suatu perusahaan berada dalam posisi yang perform atau non-perform, gitu ya. Kita bisa lihat dari berbagai sisi. Nah, sisi yang dimaksud adalah nanti kita akan pelajari ya, dari sisi likuiditasnya, dari sisi profitabilitasnya, dari sisi efisiensinya, gitu ya. Dari sisi sustainability-nya, ya keberlangsungannya gitu. Jadi kalau kita melihat suatu perusahaan, itu tidak harus, mungkin kita harus datang, kita lihat gedungnya, kita lihat asetnya secara fisik gitu ya. Itu kadang perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah kita bisa cukup dengan membaca laporan keuangan, kita bisa mengetahui suatu perusahaan, suatu entitas bisnis, apakah pada posisi yang bagus atau sebaliknya gitu. Nah, tujuan analisis laporan keuangan ini kita akan bisa melihat posisi kinerja suatu perusahaan ya pada saat ini tentunya, dan kita bisa memproyeksikan pada masa yang akan datang, dan kita bisa melihat ya secara proporsional bagaimana posisi kinerja perusahaan misalnya dibandingkan dengan perusahaan lain, atau kita bandingkan dari masa sebelumnya atau periode sebelumnya. Apakah perusahaan sedang mengalami suatu growth gitu ya, sedang naik gitu, atau dia decline, ya dia turun, bahkan begitu turun, atau dia stuck ya, tidak mengalami suatu pertumbuhan. Jadi nanti kita bisa melihat dari laporan keuangan yang ada. Dan yang paling penting adalah kalau kita sudah bisa membaca, lalu kemudian kita bisa menggunakan data itu untuk mengambil suatu keputusan. Sebagai contoh misalnya, kita diminta untuk investasi misalnya.
maka kita akan bisa melihat apakah ini menguntungkan atau tidak. Kalau kita ikut investasi atau mengambil porsi saham di dalamnya misalnya. Atau kita mau memposisikan sebagai seorang kreditor, misalnya kita akan kasih dia pinjaman. Apakah ada kemungkinan dia bisa mengembalikan pinjaman atau tidak misalnya. Ya sebagai contoh sederhana misalnya yang kita sekarang lagi ramai bahkan sampai sekarang ya, sebetulnya kejadian sudah lama tapi sekarang masih berjalan ya, investasi bodong misalnya. Terkadang kita membeli surat berharga atau kita menanamkan investasi tanpa melihat ya posisi kinerja keuangan perusahaan itu seperti apa. Jadi terkadang kita hanya termakan oleh isu atau termakan oleh opini publik atau kita termakan oleh sales mereka gitu ya. Jadi kita tidak objektif ya, sangat subjektif, dipengaruhi oleh perasaan, dipengaruhi oleh mungkin pengaruh kanan kiri dan sebagainya gitu ya, sehingga kita mengambil suatu keputusan yang sangat keliru dan ceroboh gitu. Jadi message dari kita belajar laporan keuangan ini adalah kita pada saatnya nanti ketika kita mau mengambil suatu keputusan bisnis, kita harus lakukan secara objektif ya. Objektif itu artinya apa? Kita lakukan secara benar gitu ya, dan kita bisa mengambil suatu sikap yang proporsional ya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini mungkin sebetulnya menarik ya kalau mungkin kalian mahasiswa nih ya, mahasiswa misalnya tertarik misalnya dengan bagaimana sih sebetulnya posisi para investor yang kemarin dananya amblas ya di Indosuria atau di Koperasi Sejahtera Bersama KSP Bogor misalnya. Pada saat mereka ngambil keputusan itu apa sih yang menjadi pertimbangan gitu ya? Bisa aja dijadikan kuesioner tuh. Kalau itu akan sangat menarik banget gitu ya. Jadi pengaruh misalnya pengaruh pengetahuan atau informasi keuangan gitu terhadap pengambilan keputusan, misalnya gitu ya, terhadap pengambilan keputusan investasi atau keputusan bisnis misalnya. Nah, itu kayaknya belum ada deh yang mengorek ya, padahal yang menjadi korban Indosuria itu kan jumlahnya ratusan ribu, ya kan? Ratusan ribu, bahkan kalau yang di Koperasi KSP Sejahtera Bersama Bogor, itu sampai 240.000 orang gitu ya, yang menjadi korban. Nah, kenapa kita nggak ambil sampling aja, misalnya 100 orang-orang Bogor lah ya, yang orang-orang di lingkungan koperasi sendiri situ yang menjadi korban. Coba ditanya ya dalam sebuah kuesioner yang disusun gitu, untuk kita bisa mengetahui sebetulnya mereka itu memahami nggak sih, sebetulnya mereka paham nggak sih dengan kondisi kinerja dari KSP itu ketika dia ngambil keputusan untuk naruh uangnya di situ misalnya. Ya mungkin hal yang tidak tidak menjadi perhatian ya bagi para akademisi atau para peneliti atau mungkin ya kita sendiri juga yang mungkin hidup di sekitar Bogor dan sekitarnya, ketika ada kasus di Bogor yang menjadi nasional itu gitu ya, kita nggak terlalu tertarik untuk melakukan penelitian, padahal itu juga sangat bagus. Kita bisa kita gunakan sebagai objek dalam tesis misalnya, itu akan menarik sekali itu ya. Oke. Nah, bicara tentang analisis keuangan itu kita bisa lihat dari dua sisi ya, bisa dengan menggunakan vertical analysis, bisa menggunakan horizontal analysis. Seperti halnya kata-kata vertikal. Vertikal itu kan dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah itu vertikal. Kalau horizontal tentunya begini ya, horizontal ke samping ya. Nah, artinya apa? Kalau kita ingin melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan vertikal, ya menggunakan vertikal, artinya kita membandingkan gitu ya pos-pos di dalam laporan keuangan yang ada di atas dan ada yang di bawahnya gitu ya. Jadi yang ada pos-pos atau rekening-rekening di dalam laporan keuangan yang posisi ada di atas dengan di bawahnya atau sebaliknya. Jadi dia membandingkan. Nah, kalau membandingkan berarti namanya rasio. Ya, namanya rasio.
atau dalam bahasa umum namanya common size ya, common size ya, menggunakan common size. Ya, menggunakan common size atau rasio. Jadi melihat membandingkan antara posisi yang di atas dengan posisi yang di bawahnya dan sebaliknya gitu. Nah, kalau horizontal berarti kita akan membandingkan antar waktu. Jadi ada time series ya, ada waktu. Jadi misalnya periode 2022 tahun kemarin, 2021, 2020, 2019 dan seterusnya gitu. Nah, kita kalau menggunakan horizontal berarti membandingkan antara periode ke T dengan T-1, T-2, T-3 dan seterusnya gitu. Jadi membandingkan antar periode itu namanya horizontal. Ya, horizontal ke samping. Ya, membanding-bandingkan. Ya, kalau yang ke atas bawah itu kita bandingkan pos-pos yang di atas dan di bawahnya dengan menggunakan rasio. Oke, kita akan bisa lihat contohnya. Kita akan bisa lihat contohnya tahun 2008, 2009, 2010 ya. Di sini ada laporan keuangan. Ya, ada laporan keuangan. Coba perhatikan baik-baik. Ini laporan keuangan apa ini? Ada yang tahu? Ini laporan keuangan apa? Ada yang tahu? Neraca bukan, Pak? Ya, bukan. Hati-hati, hati-hati. Ini ada ciri-cirinya ya. Ada ciri-cirinya. Ada ciri-cirinya apa nih? Ciri-cirinya sales. Laba rugi. Ya, apa Income Mbak Silvi? statement ya? Income statement. Yes, right. Income statement ya. Jadi kalau ada pos di sini penjualan, ada pos biaya, gitu ya, ada pos rugi atau laba, gitu ya. Maka itu adalah yang namanya laporan laba rugi, gitu ya. Jadi laba rugi itu kalau ada penjualan, gitu ya. Kalau ada penjualan, ada biaya, gitu. Nah, itu pasti laba rugi. Ya, jadi jangan sampai keliru, ya jangan sampai keliru atau bahkan mungkin bisa salah gitu ya, bisa salah. Jadi kalau ingat-ingat ya, kalau ada laporan di situ mencantumkan penjualan, ada biaya gitu ya, kemudian ada laba gitu. Oh, berarti itu laba rugi gitu ya. Oke. Di sini ada 3 tahun ya, 2008, 2009, 2010 ya. Nah, ini vertikal. Kenapa vertikal? Kita akan lakukan analisis karena kita akan membandingkan antara akun-akun pos-pos gitu ya yang ada di atas dan di bawahnya gitu. Oke. Saya boleh dibantu nih untuk jadi co-host ya. Nanti kalau ada yang suaranya bocor, mohon dibantu. Siapa nih yang aktif nih? Mbak Indriani. Mbak Indriani. Baik, Mbak Indriani. Ya, Pak. Boleh Baik, Pak. bantu ya jadi co-host. Nanti Baik, kalau Pak. ada yang mau bertanya, boleh juga saya di cut nggak apa-apa ya. Misal ada yang tanya gitu boleh. Tapi kalau yang tidak bertanya, mohon bantu di mute dulu. Ya, di mute. Baik, Pak. Makasih. Oke. Nah, kita coba lihat. Ini kita sedang akan melakukan analisis vertikal. Ya, kita akan melakukan analisis vertikal. Apa yang kita lakukan dari laporan laba rugi? Ya, dari laporan laba rugi yang kita lihat di depan slide kita ini. Di sini ada penjualan, kemudian ada HPP, ya, kemudian ada biaya-biaya umum dan administrasi, ya, general and administration expenses, ya, kemudian ada net income, ya, ada pendapatan. Oke, kita coba lihat satu persatu dulu biar memahami. Sales itu artinya penjualan, ya, penjualan. Ini ada penjualan sebesar 300.000 pada tahun 2008. Kemudian ada HPP, ya, cost of goods sold itu artinya harga pokok, ya, penjualan. Jadi harga pembelian maksudnya, harga pembelian dari persediaan yang mau dijual, yang sudah terjual maksudnya, yang sudah terjual itu nilainya 110.000 ya. Jadi total penjualan, ya, penjualan itu apa sih? Penjualan itu adalah hasil dari perkalian antara unit quantity, ya,
dengan price. Oke ya. Lalu ini angkanya sudah muncul. Kemudian ada General and Administration Expenses. GA expenses itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk menjual, ya, dalam rangka untuk menjual. Dengan penjualan yang dihasilkan sebesar 300.000 ini dikeluarkan biaya sebanyak 80.000, ya, dikeluarkan biaya sebanyak 80.000. Nah, di sini ada angka 110.000 itu dari mana? 110.000 itu ya adalah kalau kita lihat dari atas ya 300.000 dikurangi 110 dikurangi 80 sisanya 110 gitu ya. Jadi 300.000 dikurangi dengan biaya-biaya yaitu HPP beserta dengan biaya administrasi dan umum 80 ya 110 sisanya. Ini adalah net income ya, laba bersih gitu ya, laba bersih. Lalu kemudian kita ingin menganalisis ya, menganalisis dengan menggunakan analisis vertikal. Apa sih yang ingin diketahui dari analisis vertikal ini? Kita ingin tahu sebetulnya biaya HPP itu berapa persen sih dari total sales yang diperoleh ya, dari total sales yang diperoleh. Ternyata kita mengeluarkan biaya untuk membeli persediaan sebesar 37%, gitu ya, sebesar 37%. Kemudian biaya umum 27%, ya, biaya yang dikeluarkan selain dari HPP adalah 27%. Dan di sini sisanya adalah 37%. Ini kalau di total itu 100%, ya. Kalau di total 100%. Semua ini ada kelihatan lebih satu ya, ini kan 7 kali 3 kan, tapi ini koma, ya ini pembulatan saja. Ini pembulatan saja. Jadi total ini kalau jumlah 37, 27 dan 37 ini adalah 100%, ya. Nah, kalau kita bisa melihat ya suatu analisis seperti ini misalnya, maka kita akan bisa menilai atau menyimpulkan secara cepat, ya, menyimpulkan secara cepat. Apakah ini kita akan menyimpulkan efisien atau tidak, kemudian labanya besar atau kecil, gitu ya. Maka kita akan bisa menyimpulkan, oh ternyata laba bersihnya 37%. Ya, 37%. Apakah itu 37% itu make sense atau tidak? Tentunya nanti kita akan melihat ini laporan keuangan perusahaan apa, gitu ya. Ini laporan keuangan perusahaan apa? Ini kebetulan kita anonim ya, kita tidak ada perusahaan kan, ini contoh gitu. Tapi pada saat nanti Anda melakukan analisis gitu, maka perlu diketahui yang dianalisis itu perusahaan apa. Lalu kemudian kalau muncul suatu hasil ternyata profitability-nya 37%, ya 37%, ya tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam satu periode 2008 ini adalah 37%, ya maka apakah 37% itu make sense atau tidak, ya layak atau tidak, gitu ya, layak atau tidak. Nah, untuk bisa ketahui layak atau tidak, kita bisa membandingkan dengan industri yang sejenis, ya, dengan industri yang sejenis. Biasanya kalau marginnya cukup tinggi, itu biasanya untuk industri-industri yang menggunakan padat teknologi, ya, yang menggunakan padat teknologi. Jadi biasanya marginnya sangat tinggi. Misalnya padat teknologi itu apa sih contohnya ya? Misalnya microchip atau misalnya handphone, misalnya ya handphone. Kita nggak tahu tuh berapa sih sebetulnya biaya produksi untuk menghasilkan satu unit handphone, mobile phone gitu ya. Yang kita kadang beli dengan harga mungkin 10 juta, 15 juta. Sebetulnya harga pokoknya berapa sih kita nggak tahu gitu ya. Nah, itu perusahaan dia bisa menggunakan margin yang sangat tinggi ya. Nah, untuk bisa melihat wajar atau tidak, kita akan bandingkan dengan rata-rata industri yang lain seperti apa. Gitu ya. Oke lah, itu nanti ya kalau Anda sudah cukup mahir gitu ya dalam menganalisa, nanti akan bisa melihat sesuatu laporan wajar atau tidak. Kemudian sebetulnya kita juga bisa menilai apakah ini berada pada posisi kinerja yang terbaik atau sebaliknya dan seterusnya gitu ya.
itu sangat dipengaruhi oleh experience, oleh pengalaman, oleh knowledge, ya, oleh biasanya praktis, ya, kita sudah sering kali dengan menjumpai angka-angka dalam laporan keuangan, maka kita akan semakin mahir. Tapi kalau kita baru melihat, gitu ya, biasanya kita masih bingung juga, ini maksudnya apa sih? Pak Bagio ngomong apa sih? Kadang juga masih ada yang begitu mungkin barangkali ya. Tapi nggak apa-apa. Ya kita nggak masalah. Tapi yang penting kita hari ini kita sudah mulai mengenal. Ya kita hari ini sudah mengenal. Sebelumnya kita sudah mengenal laporan keuangan. Ya walaupun hari ini ketika kita melihat laporan keuangan masih bingung, ini neraca ataukah laba rugi ataukah arus kas, gitu ya. Ataukah ini perubahan modal, ataukah ini sebuah laporan kinerja keuangan, atau apa sih sebetulnya, gitu ya. Nah, itu perlu waktu untuk itu, dan ya Anda harus harus membiasakan diri ya untuk melihat laporan keuangan. Kalau memang kita ingin mahir, ingin tahu, ya ingin expert, apalagi ingin expert, gitu ya, kita harus ya terbiasa ya dengan melihat laporan-laporan keuangan. Oke ya, mungkin kita bisa melihat tuh ada laporan keuangan 3 periode ya, 2008, 2009, 2010 gitu. Nah, dari 3 laporan itu terdapat informasi kinerja ya, terdapat informasi kinerja. Kalau kita lihat kinerjanya bisa kita lihat dari rasio-rasio itu ya, dari rasio-rasio itu kita bisa melihat kinerjanya, apakah ini termasuk bagus atau tidak. Kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun, mungkin katakanlah ini asumsi dengan nama perusahaan yang sama, dari laporan keuangan yang sejenis yang sama, misalnya, kalau kita lihat ya dari tahun 2008 sampai 2010 misalnya, manakah yang memiliki kinerja terbaik di tahun periode keberapa kira-kira? Ada yang bisa membantu menjawab? 2008. 2008. Ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Sama pendapatnya? 2008, Pak. Sama, 2008. Oke. Kalau kita melihat dari sisi profitabilitas, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, yes, ya, kita bisa mengatakan 2008 merupakan satu titik di mana perusahaan berada pada posisi yang terbaik ya dibandingkan 2009 dan 2010. Karena dia mampu menghasilkan tingkat kinerja keuangan di sisi profitabilitas mampu menghasilkan 37% ya dibandingkan tahun 2009 dan 2010 di angka 34 dan 35%. Jadi kita akan bisa melihat ya, kalau misalnya kita hanya melihat pada angka, ya pada angka hasil penjualan, yaitu di atas ya, mungkin kita bisa mengatakan yang terbaik adalah tahun 2010 ya, bisa jadi kita akan mengatakan yang terbaik adalah 2010. Kenapa? What? Kenapa? Karena mungkin punya alasan 2010 merupakan titik tertinggi dalam volume penjualan, betul nggak? Betul, Ya? Pak. Betul, Pak. Ya, good. Jadi mungkin kalau kita tidak memahami tentang analisis kinerja, kita mungkin bisa saja diberikan informasi ya oleh perusahaan bahwa perusahaan berada pada posisi yang terbaik, misalnya gitu ya. Jadi misalnya dia mau menjual saham, misalnya mau menjual saham kepada kita. Ini loh, kita lagi bagus loh, penjualan kita tertinggi loh, gitu ya, tahun ini tertinggi, gitu ya, misalnya begitu. Ya betul sih tertinggi, gitu ya, tapi ternyata perolehan ya profitability-nya misalnya ternyata ya tidak sebagus pada tahun sebelumnya, misalnya. Nah di situ kita harus jeli dan kita bisa gunakan ya analisis yang ada, termasuk analisis vertikal ini, gitu ya. Analisis vertikal ini kita akan bisa mengetahui bahwa ternyata posisi yang terbaik justru di 2008, bukan di 2010. Yang angka penjualannya di 2008 cuma 300, tapi tingkat profitability-nya paling tinggi yaitu 37%. Ya.
Nah, kenapa sih bisa tinggi? Ya, kenapa bisa tertinggi di 2008 gitu ya? Karena ternyata efisien. Ya, karena ternyata efisien gitu ya. Jadi kombinasi dari kombinasi dari biaya-biaya yang dikeluarkan dia lebih efisien gitu ya. Oke. Berikutnya analisis horizontal ya, analisis horizontal. Nah, kalau horizontal kita akan menganalisis dengan cara membandingkan pada periode-periode sebelumnya ya, periode-periode sebelumnya. Misalnya penjualan di tahun 2009 310, di tahun 2010 misalnya dia penjualannya adalah 330. Maka kita bisa mengatakan ada perubahan ya, ada perubahan atau pertumbuhan sebesar berapa? Sebesar 6,5%. Dari mana? Ya, dari pengurangan selisih antara 330.000 dikurangi 310 dibagi dengan 310. Jadi ada pertumbuhan 6,5% salesnya. Lalu cost CGS-nya 4,8%, GA-nya 5,8%, dan net income-nya 9,5%. Jadi ternyata di tahun 2010 ada pertumbuhan ya, ada pertumbuhan yang signifikan ya di masing-masing pos seperti yang kita sudah lihat ya di dalam slide ini berapa besarannya. Jadi caranya sama. Jadi periode pada T dikurangi dengan T-1 ya, kemudian dibagi dengan T ya, dengan tahun yang bersangkutan. Oke. Nah, rasio keuangan ya, rasio keuangan kita biasanya akan menarik dari dua laporan keuangan utama, yaitu laba rugi dan neraca. Ya, laba rugi dan neraca. Jadi sebagian besar analisis yang kita lakukan, kita akan mengambil dari dua sumber laporan keuangan. Makanya kita harus betul-betul paham, ya, neraca itu apa, laba rugi itu seperti apa, bedanya di mana. Kita harus betul-betul paham. Nah, berikutnya adalah kita memposisikan diri, ya, kita ingin memposisikan diri sebagai apa, sebagai siapa. Pada saat kita melakukan analisis, maka kita akan mengambil suatu peran untuk bisa menganalisis, misalnya kita adalah calon kreditor, misalnya. Kita calon pemasok atau supplier, misalnya. Kita calon investor, misalnya. Kalau investor kita ingin melihat di sisi mananya. Kalau seorang kreditor akan melihat di sisi mana, gitu ya. Nah, ini yang perlu diketahui, ya, perlu dipahami juga oleh kita, sehingga manfaat dari analisis ini betul-betul bisa berguna ya bagi pihak-pihak yang berkepentingan tadi, ya. Nah, analisis keuangan kita bisa juga lakukan dengan pengembangan dari analisis vertikal rasio tadi, ya, rasio itu bisa kita kembangkan dalam bentuk cross section dan dalam bentuk time series. Apa bedanya antara cross section dengan time series? Ya, kalau cross section itu membandingkan rasio keuangan pada waktu yang sama, ya, pada waktu yang sama, misalnya membandingkan perusahaan dengan pesaing utama atau dengan industri, ya. Misalnya dengan menggunakan benchmarking misalnya. Yaitu cross section seperti itu. Tapi kalau time series dia menggunakan perusahaan yang sama gitu ya, pada periode yang berbeda, ya, pada periode yang berbeda. Nah, kita akan coba lihat satu persatu rasio-rasio apa saja yang perlu kita ketahui untuk bisa melakukan analisis, mengetahui dan mengukur kinerja suatu perusahaan dari sisi mana, dari sisi kepentingan apa. Sekarang kita akan lihat pertama dari sisi rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu apa? Tujuannya untuk apa? Untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera akan jatuh tempo. Jadi artinya kalau kita ingin melakukan untuk mengetahui misalnya apakah ini perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya, berarti kalau bicara tentang kewajiban, bicara tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban atau hutang,
Siapa kira-kira yang punya kepentingan terhadap ini? Yang paling utama. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang punya kepentingan paling utama dalam rasio likuiditas ini? Yes, Bank, betul. bank. Yang meminjamkan. Iya, Bank. betul. Good. Kreditur, Pak. Kreditur, ya, kreditur. Kreditur itu bisa saja perseorangan, ya misalnya Mas Yumenson gitu ya, didatangi misalnya sama Mas Sutiawan gitu ya, lalu bilang, Mas, aku mau pinjam uang nih, gitu ya, mau pinjam uang gitu. Nah, Mas Yumenson analisa nih, gitu ya, analisa. Maka apa yang perlu dianalisa? Ini nanti bisa bayar apa enggak gitu ya kalau dipinjemin gitu ya. Nah, apa yang perlu dilihat? Ya, apa yang perlu dilihat? Nah, untuk bisa melihat kemampuan bayar dari seseorang atau suatu perusahaan bisa dilihat dari rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas kita bisa gunakan beberapa rasio yang ada. Pertama, current ratio. Current ratio itu ada formulasi. Formulasi atau rumusnya apa? Aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Aset lancar itu apa saja sih? Masih ingat nggak aset lancar atau aktiva lancar? Terdiri dari apa saja? Ada yang masih ingat? Aset lancar? Yang kemarin kita bahas. Dividen maksudnya. Ya, Mbak Indriani? Dividen bukan, Pak. Aset lancar dividen. Piutang. Pajak. Ya, kemarin. Surat berharga. Oke. Obligasi. Surat berharga, apalagi? Obligasi. Ya, obligasi termasuk surat berharga, betul. Apalagi? Persediaan. Piutang. Persediaan, piutang, good. Apalagi? Pembayaran di muka. Persediaan produk, Pak. Pembayaran. Persediaan barang dagangan. Oke. Piutang ya, piutang. Kita berjangka, Pak. Apa Mbak Nora? Deposito berjangka. Deposito berjangka. Iya. Oke. Deposito masuk. Ada lagi? Persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan. Barang dagangan. Sekuritas. Good. Good, betul. Alright. Oke ya, jadi aset lancar itu kalau kita lihat di neraca, maka di situ ada yang paling liquid, tadi yang belum sempat disebut, yaitu apa? Kas. Kita sudah pernah bahas sebetulnya ya, di laporan keuangan ya. Jadi dari yang paling liquid, yang paling bisa langsung kita gunakan adalah kas. Ya, uang tunai. Kas itu uang tunai. Ya, uang tunai. Kemudian yang kita simpan di bank, ya, uang tunai atau kas yang kita simpan di bank dalam bentuk tabungan, dalam bentuk deposito, ya, itu termasuk aset lancar atau aktiva lancar. Ditambah lagi dengan tadi ada surat berharga, oke, itu masuk aset lancar, surat berharga. Kenapa? Karena kita bisa likuidasi dalam waktu yang singkat, ya, kita bisa jual sehingga kita bisa dapat segera dana untuk bisa memenuhi kewajiban kita ya, untuk membayar hutang kita. Lalu juga ada sebutkan misalnya piutang. Yes, piutang. Kenapa piutang? Karena di situ kita sudah punya aset yang sudah terjual tapi tinggal menunggu waktu pembayaran. Maka itu termasuk aset lancar. Begitu juga persediaannya, persediaan barang yang kita akan jual, yang sedang mau dijual, yang belum terjual, itu namanya persediaan, stok. Oke, good. Lalu selain itu, kita juga bisa menyebut ada, selain persediaan, tadi pembayaran di muka. Artinya pembayaran di muka itu berarti aset juga. Misalnya, kita sewa gedung selama 5 tahun, misalnya. Baru 5 tahun, misalnya 1 miliar, gitu ya. 1 tahunnya 200 juta, misalnya. Kita baru pakai 1 tahun, misalnya.
maka tentunya kita masih punya aset tuh, ya. Punya aset sejumlah berapa? 800 juta, ya kan, 1 miliar dikurangi 200 juta karena per tahun adalah 200. Kita namanya punya uang atau pembayaran yang dibayar di muka, itu juga aset juga, ya, aset lancar. Ya, kenapa aset lancar? Karena itu sewa itu bisa juga lebih mudah untuk dialih pindah tangankan gitu ya. Kita mungkin kalau di pinggir jalan strategis ramai gitu, apalagi yang ramai strategis itu orang nunggu itu ya, ada yang mau kita sewakan pasti akan beramai-ramai ngantri ya untuk mengambil alih itu. Jadi itu liquid ya. Nah, itu aset lancar namanya. Lalu current ratio gimana menghitungnya? Aset lancar dibagi dengan hutang lancar. Hutang lancar berarti kita bandingkan dengan kewajiban yang akan dibayar, gitu ya. Nah, kewajiban yang akan dibayar contohnya apa? Contoh hutang lancar apa? Ada yang tahu? Hutang dagang. Hutang dagang, good. Hutang dagang, apalagi? Ada yang tahu? Angsuran bank. Angsuran bank atau hutang ke bank atau hutang bank ya, biasanya dicatat hutang bank gitu ya di dalam neraca. Good. Ada lagi? Hutang pajak, Pak. Hutang pajak. Good. Itu juga menjadi hutang lancar. Ada lagi? Listrik. Oke, utilitas ya, hutang utilitas ya. Hutang Termasuk gaji. listrik, hutang gaji. Good. Masuk tuh hutang lancar. Oke, ada lagi enggak? Oke lah ya, mungkin tadi yang sudah disebut mewakili. Jadi itu yang kita tadi sebut satu persatu, ya. Kita sebut satu persatu tadi. Itu kan semuanya jangka pendek, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita nggak selesaikan, maka akan mendapati masalah kita. Misalnya listrik tidak dibayar, akan diputus sama PLN, kita nggak bisa kerja, ya kan? Hutang gaji nggak dibayar nih, gitu ya? Ya jangan berharap nanti bulan depan orang pada mau kerja itu, justru sebaliknya pada mogok gitu ya kerjanya. Wah itu berisiko, gitu ya. Hutang dagang, ya kita misalnya sudah dipercaya sama supplier gitu ya, lalu kemudian kita tidak mau menyelesaikan atau tidak tersedia uangnya, maka kita akan kehilangan kepercayaan dan berikutnya kita nggak akan dihutangin lagi ya. Jadi itu semua totalnya berapa? Ya totalnya berapa? Kira-kira current ratio yang baik itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Ada yang tahu nggak? Current ratio yang baik lebih dari 1 atau kurang dari 1? Lebih dari 1. Kurang dari 1 Pak, mendekati 1. Kurang dari 1. Kurang dari 1. Oke, sekarang pertanyaannya, lebih baik yang mana? Aset dengan utang, gitu ya, aset dengan utang, asetnya harus lebih besar dari utangnya atau utangnya harus lebih besar dari asetnya? Asetnya harus Aset. lebih besar dari utangnya, Pak. Oke. Asetnya harus lebih besar dibandingkan dengan hutangnya. Ya. Sekarang kalau saya kasih angka nih, saya kasih angka. Asetnya 2, hutangnya 1. 2 dibagi 1 berapa? 2. 2. Bagus nggak? Bagus lebih besar dari 1. Bagus, lebih besar. Oke, good. Udah paham ya? Jadi artinya kalau rasionya lebih, ya perbandingannya lebih dari 1 atau 100% lebih, maka artinya perusahaan dalam posisi yang baik. Ya kenapa? Karena aset lancarnya bisa mengcover hutang lancarnya. Jadi hutangnya 1, asetnya 2, gitu ya. Maka perusahaan akan aman, masih dalam posisi yang aman. Ketika nanti ada tagihan muncul, gitu ya, 1, ini masih ada 2 aset nih, gitu ya. Kasih aja selesaikan, itu masih aman, gitu. Tapi kalau kemudian kurang dari 1,
atau kurang dari 100% misalnya, nah itu yang berisiko. Ya, itu yang berisiko. Oke, nah sekarang yang kedua, quick ratio. Quick itu kan cepat, ya. Nah, kita akan mengambil aset-aset yang tidak quick, yang tidak liquid. Contohnya apa? Persediaan. Ya, persediaan ini kan belum tentu barang kita terjual dan menjadi uang, gitu ya. Tapi kalau yang namanya uang cash, yang namanya uang yang kita simpan di bank, namanya surat berharga, itu aman, safe, gitu ya. Itu safe ya, sangat aman, very safe. Sehingga apa? Quick ratio itu aset lancar dikurangi dengan persediaan, dibagi dengan utang lancar. Ya, dibagi dengan utang lancar. Oke. Quick ratio dengan current ratio kira-kira besaran mana hasilnya nanti? Ada yang tahu? Current ratio, Pak. Current ratio. Iya, ratio, betul. Current ratio akan lebih besar hasilnya. Karena kalau quick ratio sudah dikurangi dengan Dikurangin, Pak. Iya, dengan persediaan produk. persediaan. Good. Good. Nah, sekarang kita coba lihat case-nya. Ya, nanti latihan, nanti di dalam tes ada soal-soal seperti ini ya. Jadi ada soal-soal kita diminta untuk menghitung dengan cepat, ya, dengan cepat karena waktunya sangat terbatas. Jadi diperhatikan baik-baik, ya, diperhatikan baik-baik. Kita diminta untuk menghitung misalnya current ratio, ya, current ratio dari data yang ada di dalam tabel ini. Coba dihitung berapa current rasionya. 2. 2. Oke. 60 bagi 30. Oke, ini gampang sekali ya karena angkanya besar ya. Ya. Angkanya gelondongan gitu. Oke. Quick ratio. Nah, quick ratio berapa? Quick ratio 60 kurangi 20. Per 6. 1,1,16,7. 1 per 6. Kena 4. 1/6 Pak. 25 per Oke. 10. Oke. 1/5/30. Jadi 1/1. Oke. Good. Yang penting prinsipnya tahu ya. Berarti yang harus dikeluarkan apa? Persediaan. Persediaan. Yes. Persediaan, Pak. Persediaan. Yang penting prinsipnya tahu. Nanti angkanya kita hitung yang benar ya. Oke, quick-nya 1,167, current-nya 2, gitu ya. Nah, sepanjang quick dan current-nya itu masih di atas 1, maka itu perusahaan aman. Itu perusahaan safety, ya, safe, aman, secure. Oke. Nah, sekarang rasio solvabilitas, ya, Nah, kalau solvabilitas, kita akan melihatnya adalah kewajiban jangka panjang. Kalau yang tadi kewajiban jangka pendek, kalau solvabilitas jangka panjang. Oke, ingat ya, itu diperhatikan baik-baik. Kalau likuiditas itu adalah untuk melihat kemampuan jangka pendek, sedangkan solvabilitas untuk melihat kemampuan jangka panjang. Oke. Sehingga rumusnya juga akan berubah. Ya, rumusnya berubah, berbeda. Kalau jangka panjang, maka kita lihatnya adalah total utang dibagi dengan total aset. Oke ya. Ini namanya rasio utang. Kalau tadi namanya likuiditas. Ya, kalau yang tadi namanya likuiditas. Nah, kalau rasio hutang, maka rasionya semakin besar, semakin bagus atau semakin kecil? Kalau rasio hutang? Semakin kecil, Pak. Oke.
Kalau hasil rasionya makin besar, makin jelek atau makin bagus? Makin jelek. Yes, good. Makin jelek ya. Jadi kita harus jangan sampai terjebak ya. Kalau likuiditas angkanya makin besar, makin bagus. Tapi kalau kita menghitung rasio hutang, angkanya makin besar, berarti perusahaan itu makin beresiko. Ya. Kenapa? Karena nanti total hutang akan dibagi dengan total aset. Jadi kalau hutangnya besar, itu maka pastinya resikonya makin tinggi. Oke. Nah, rasio berikutnya dari rasio solvabilitas atau rasio hutang ini adalah total hutang dibagi dengan ekuitas. Kalau yang tadi ini dibagi dengan aset, total hutang dibagi dengan aset. Kalau berikutnya ini total hutang dibagi dengan modal sendiri, ya, ekuitas. Seringkali disebut dengan DER, gitu ya, DER, debt to equity ratio. Nah, kalau bank itu melihatnya di sini, ya, kalau bank itu melihatnya di sini, DER-nya. Kenapa? Karena lihat dari antara hutang dengan modal yang dimiliki oleh calon nasabahnya, bukan dengan aset. Ya, kalau aset itu bisa saja sumbernya dari hutang-hutang yang lain, gitu ya. Tapi kalau equity pasti itu adalah sumbernya dari modal, artinya dari pemiliknya. Maka bank biasanya lebih suka menggunakan rumus DER dibandingkan dengan DEA. Ya, kalau debt to asset, debt to total asset, ya, dibagi dengan total aset, itu tidak bisa menggambarkan secara objektif. Nah, sekarang kita bisa lihat kasusnya. Kita bisa lihat kasusnya. Coba perhatikan baik-baik. Coba hitung berapa DER-nya. Ada yang bisa ngitung? Total utang 825 ditambah 631 dibagi 1.796.000. Oke, good. Berapa nih, nggak tahu. Nggak ingat. Ada cacilatan. Oke, coba ada yang sudah ketemu? 823.000 ditambah 631 dibagi mana HP-nya, Pak? 325. 81%. Berapa, Mbak Nora? 81. Oke. Good. Kemudian debt to total asetnya berapa? Dibagi 3.250.000. Total utang 823 ditambah 631 dibagi ekuitas 0,45. 0,45. 0,44. Oke, dikalikan 100% ya. Kalikan 100%. Oke ya, total hutang untuk DER-nya dibagi dengan 1.796 ya, 81%. 45%. Ekuitasnya 1.796, udah betul ya. Kemudian total hutangnya dijumlahkan antara hutang jangka pendek dengan hutang jangka panjang. Iya. Jadi 81%. Oke. Ya, kemudian total hutang dibagi dengan total aset. Ketemunya 0,45% ya, 45%. 0,45 atau 45%. Oke. Saya kira sudah bisa menghitung semuanya.
Nah, sekarang berikutnya profitabilitas. Ya, profitabilitas. Profitabilitas itu apa sih? Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Berapa tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba? Itu profitability atau profitabilitas. Nah, gimana cara menghitung? Kita bisa menggunakan gross profit margin ya, gross profit margin ya. Gross profit margin atau GPM ya, GPM. GPM dihitung dari mana? Dari laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Ya, laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Laba kotor itu dari mana hasil menghitungnya? Dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok. Dibagi dengan penjualan bersih. Ya, gross profit margin. Lalu ada istilah net profit margin, laba setelah pajak. Ya, laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak dikurangi dengan penjualan bersih. Itu NPM. Jadi jangan sampai keliru, kalau yang GPM itu laba kotor, kalau NPM net itu adalah laba bersih. Itu ya, bedanya di situ. Nah, kemudian ada lagi rumus lain yang digunakan selain GPM dan NPM adalah ROA. Ini yang sering kali digunakan, ROA sama ROE. Kalau ROA itu adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset, ya, return on asset, ya, return on asset, ROA, ya, atau tingkat pengembalian aset. Kalau ROE tingkat pengembalian modal atau return on equity, ya. Jadi ROA dan ROE ini pasti wajib muncul di dalam semua analisis, ya. Semua analisis ini pasti muncul. Nah, kalau ROE dibagi dengan ekuitas pemegang saham, ekuitasnya atau modalnya. Pembaginya adalah ekuitas. Ya, kalau ROA pembaginya total aset. Sekarang contoh. Ya, sekarang contoh. Ya, sekarang contoh bagaimana cara menghitung. Silakan dihitung berapa GPM-nya, berapa NPM-nya, berapa ROA-nya, berapa ROE-nya. Silakan dihitung. Ingat GPM gross. Kalau gross berarti laba kotor. Dibagi tadi sudah dicatat belum nih rumusnya? Laba kotor dibagi dengan penjualan bersih, ya. Kalau yang NPM laba bersih dibagi dengan penjualan bersih, NPM. Kalau ROA laba bersih dibagi dengan total aset. Kalau ROE laba bersih dibagi dengan modal. GPM, ada yang sudah ketemu GPM? IPM 1.312.000 dibagi dari penjualan bersih 912. Oke, ada yang harus dicari dulu di sini. Apa yang harus dicari, yo? Kan laba kotor udah, HPP-nya penjualan bersih dikurangin HPP-nya 280, nggak mungkin. Ya, coba dicari dulu. Ada satu pos yang belum ada informasi di sini. Pos apa yang belum ketemu, yang belum ada di sini? Laba bersihnya. Oke, di sini ada laba kotor, ya, ada HPP. Maka bisa dicari Laba bersih setelah pajak. Laba. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Jadi hati-hati ya, kadang ada soal di situ belum tersedia datanya, yang kita harus cari sendiri ya, datanya harus kita cari sendiri. Ini ada data yang miss, yang hilang. Apa kira-kira data yang hilang? Penjualan bersih. Penjualan, yes, penjualan. Data yang hilang penjualan. Bisa dicari nggak? Penjualan itu kan dari
penjualan bersih itu dari Pasti bisa ya kan, karena apa, laba kotornya udah ketemu, HPP-nya ada gitu ya. laba Coba kotor. caranya gimana? Caranya penjualan sama dengan laba kotor. Dikurangin HPP. Tapi lebih besar HPP-nya sih, Pak. Ayo, Laba kotor ditambah laba kotor ditambah dengan HPP. HPP. Pasti dikurang, Pak. Oh, ditambah ya? Ditambah ya. 280. Ya, harus cermat ya, harus cermat. 392. 3992. Dikurangin 200. Jadi, enggak kan? Tadi laba kotornya, iya, itu jadi laba bersih. Laba bersih sama dengan penjualan. Oke, sudah ada yang ketemu? 32. Ya, Mbak Lina, hitung. 1312 dibagi 3992. 32,9. Oke ya, kita lihat. Ya, kita lihat. Ada yang sama hasilnya? Ya, tadi GPM-nya? 329. Oke ya, laba kotor kalau GPM dibagi dengan penjualan bersih. Benar, Penjualan Pak. bersihnya 3,1192, benar ya? 2, iya betul, Pak. Oke, good. Ya. NPM-nya? NPM-nya laba bersih setelah pajak ya. Ya, setelah pajak dikurang jadi ya. Bagi dengan penjualan bersihnya. Oke, NPM-nya sudah ketemu. Good. Oke. Lalu ROA-nya laba bersih setelah pajak. Laba bersih ya 201 dibagi dengan total asetnya 3250. Total asetnya tadi sudah ada informasi ya, total asetnya di sini. Ya, total aktiva, total aset sama dengan total aktiva sama 3250. Oke. Ekuitas juga sudah ada. Jadi sudah bisa dimasukkan semuanya ke dalam rumus dan bisa ketemu angka rasionya. Ya, sudah ketemu angka rasionya. Oke. Ini kita akan masuk ke rasio berikutnya, yaitu rasio aktivitas. Ya, rasio aktivitas itu mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Ya, jadi aktivitas itu adalah atau sering disebut dengan rasio efisiensi. Rasio efisiensi. Apa rumus yang digunakan? Yang pertama inventory turnover. Ya, inventory turnover atau seringkali disingkat dengan ITO, ya, inventory turnover. Cara menghasilkan adalah dengan membagi harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Ya, harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Nanti dari perputaran persediaan itu kita akan bisa menghitung gitu ya. Akan bisa menghitung berapa ya, berapa hari yang dibutuhkan gitu untuk satu komoditas bisa menjadi uang gitu ya. Satu barang itu bisa menjadi uang gitu ya. Dari hasil perputaran ini setiap hari kita akan bisa menghitung berapa nilainya. Oke ya, nanti bisa dicatat rumusnya atau bisa di screenshot ya, bisa di screenshot nanti untuk belajar ya, untuk belajar, atau juga di materi sudah kita bagikan ya, nanti bisa dipelajari lagi. Ini karena waktunya cuma 1 jam, jadi saya coba percepat. Receivable turnover ya, receivable turnover adalah perputaran dari piutang.
Perputaran diri piutang semakin cepat putarannya semakin bagus atau semakin jelek? Bagus, Pak. Semakin bagus. Yes, good. Semakin bagus. Jadi kalau perputarannya angkanya semakin sedikit, maka semakin bagus. Caranya 365 hari dalam 1 tahun dibagi dengan perputaran piutangnya. Perputaran piutang dihitung dari penjualan kredit dibagi dengan piutang. Jadi artinya kalau piutangnya itu besar, maka perputarannya akan menjadi kecil. Penjualan kreditnya semakin kecil, semakin bagus, ya. Oke, aset turnover, perputaran aset diperoleh dari penjualan bersih dibagi dengan total aset. Ini semakin angkanya makin besar, maka makin bagus. Ya, angkanya makin besar, makin bagus. Ini aset turnover. Ya, aset turnover. Nah, yang terakhir adalah rasio pasar. Yang terakhir adalah rasio pasar. Oke, Mbak Indriani keluar ya? Mbak Indriani lagi keluar ya? Ada Pak, mohon maaf ada Pak. Tadi ada anak saya. Oke. Oke, rasio pasar. Ini oke ya, ini rasio-rasio yang nanti terkait dengan perusahaan-perusahaan terbuka yang udah listing di Bursa Efek. Jadi nanti kita akan menghitung berapa earning per share, berapa laba yang diperoleh setiap lembar saham nanti yang dimiliki oleh para investor, kita akan hitung. Ya, EPS atau earning per share, itu yang pertama. Jadi laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah sahamnya, itu EPS ya, earning per share. Kemudian ada PER, PER itu price earning ratio. Ya, price earning ratio, price earning ratio, atau rasio laba yang diperoleh dari setiap saham. Ya, rasio laba atau laba dari setiap saham yang dimiliki. Berapa? Gitu. Ya, PER. Jadi PER, EPS nanti yang akan kita analisis, termasuk yang terakhir DPR, dividend payout ratio. Ya, dividend payout ratio. Itu dari dividen per lembar saham dibagi dengan pendapatan per lembar saham. Oke, contoh soalnya nanti mungkin bisa dipelajari secara lebih mendalam. Saya kira sampai di sini dulu, ya. Analisis yang lebih mendalam terkait dengan analisis indeks nanti bisa dipelajari pada kesempatan yang lain. Kalau memungkinkan, silakan bisa dipelajari sendiri, ya. Nah, berikutnya adalah analisis common sense, ya. Ini analisis common size. Ini adalah analisis yang kita gunakan juga untuk bisa mengetahui kinerja berdasarkan dari periode waktu. Berdasarkan dari periode waktu. Oke. Ini Mbak Indriani untuk jadi host nggak efektif nih, ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Silakan kalau ada yang Ya, bertanya. maaf nih Pak, tadi saya keluar ada sedikit kendala. Iya, nggak apa-apa Mbak. Ini udah mau siap-siap masak kan? Iya, jadi konsentrasinya agak sedikit di dapur. Oke, good, nggak masalah. Oke, sampai di sini dulu. Kita tutup dulu. Nanti kita pakai berikutnya untuk link berikutnya. Materi yang berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.